风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动，情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之美。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Saat disiksa di kurungan Jicu, hari ini aku berpikir tidak ada yang baik pada Aranjo seumur hidupnya. Jika ada yang baik dan tulus mencintainya, dia pasti akan membalas kebaikannya. Benar kan? Benar. Memang begitulah sifat Aranjo. Oh ya. Siapa lagi yang membelaku saat berada di aula utama selain kau? Sepertinya aku sama sekali tidak mengenalinya. Maksudmu Pangeran Xianglihe? Dia terlihat baik sekali ya terhadap Aranjo. Itu benar. Dia satu-satunya anggota kerajaan yang baik terhadap Aranjo. Dia putra dari Tuan Agung dengan istri yang lain. Putra pertamanya. Kenapa dia tinggal di sini, bukannya di ibu kota? Sebelumnya, Pangeran sangat disayang Tuan Agung. Setelah Tuan Agung menikahi Nyonya Qinghua, dia semakin diabaikan. Kemudian, dia tinggal di istana Quanzhen. Kasihan Aranjo. Satu-satunya saudara yang baik padanya justru ada di tempat yang jauh. Saat berada di kurungan Jicu, api berkobar di mana-mana, tiang berjatuhan. Saat itu, aku pikir aku akan mati di sana. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Apa yang kau ingat? Aku melihat seseorang berbaju ungu berambut perak. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setiap kali aku melihat bayangannya, hatiku terasa sakit. Mungkin kalau ingin mengingatnya, aku harus menunggu sampai seluruh ingatanku ini pulih. Hanya saja, aku takut sebelum mengingatnya, aku sudah dicelakai oleh mereka. Yang mulia, yang aku lihat, tubuhmu ini sangat kuat. Dalam penjara Ciucu, tidak ada yang sanggup bertahan lama. Tapi kau bisa bertahan sepanjang malam. Kembalilah dulu. Aku mau melihat bulan. Jika ingin melihat bulan, aku akan menemanimu. Mari. Hati-hati. Oh iya, apa hubungan Tuan Size dengan kedua putri itu? Kenapa tiba-tiba bertanya? Tuan Size
adalah suami Aranjo. Tapi sepertinya Tuan Size lebih menyukai Junwo. Changdi juga menyukainya. Tapi melihat Tuan Size begitu mengkhawatirkan Junwo, aku merasa sedikit aneh, juga sangat mengagumi Junwo. Kau mengagumi Junwo? Dalam ingatanku yang kabur ini, orang yang aku cintai sepertinya tidak pernah muncul setiap kali aku membutuhkannya. Pai Chen Chang pernah bercerita tentang sifatmu. Kau tidak akan menyimpan masalahmu di dalam hati. Jika membiarkanmu sendiri di sini, aku bisa sangat khawatir. Kau bisa menceritakan masalahmu padaku. Meskipun hanya menjadi pendengar, tapi aku ini adalah seniormu. Saat berada di kurungan Jichu, aku berpikir, kenapa nasibku selalu begini? Kenapa aku selalu sendirian? Setiap kali. Beberapa kali, saat nyawaku dalam bahaya, aku selalu bertahan sendirian. Jika bukan karena pengalamanku ini, mungkin aku tidak akan bisa bertahan di kurungan Jichu. Kemudian? Kemudian, aku sangat mengagumi Junwo. Tuan Size pasti sangat mencintai dan juga menghargainya. Banyak yang menyayangi dan melindunginya. Sekalipun tidak ada Tuan Size, dia akan baik-baik saja. Tapi Aranjo hanya memiliki seorang suami. Memikirkan ini membuatku sangat sedih. Mengingat Aranjo yang tidak pernah mendapat kasih sayang dan tidak pernah dilindungi, aku jadi merasa sedih. Kasihan sekali dia. Tapi setelah dipikir-pikir, nasibku pun tidak lebih baik dari Aranjo. Jadi, kau membencinya? Aku tidak membencinya. Aku hanya sedikit lelah. Dia orang yang baik. Aku dan dia tidak berjodoh. Kau masih muda. Kelak, kau akan menemukan orang yang lebih baik. Kelak aku akan menemukan orang yang lebih baik. Pernahkah kau berpikir, orang seperti apa yang ingin kau temui kelak? Sebenarnya, bukan aku manja karena menginginkan seseorang untuk menyelamatkanku, ataupun tidak selamat karena tidak akan ada yang menolongku. Tapi aku berharap bisa bertemu dengan orang yang akan muncul saat aku dalam bahaya dan tidak meninggalkanku, dan setelah menyelamatkanku, dia menghiburku saat aku sedih. Apa kau tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan orang yang takkan membiarkanmu menderita dan takkan membiarkanmu menghadapi bahaya? Aku tahu, aku tidak punya keberuntungan seperti itu. Hanya saja,
Tiba-tiba aku merasa sedih, sehingga aku menangis. Baik. Tidak apa-apa. Apa harus kembali ke perahu dan kembali ke ibu kota malam ini juga? Tapi Yang Mulia terluka. Tidak bisakah kami istirahat sebentar? Apakah Raja menghentikan perjalanan demi Yang Mulia Aranjo? Saya mengerti. Karena kediaman kami terbakar, kami harus kembali ke ibu kota malam ini. Aku akan mengantar Yang Mulia kembali ke perahu. Tolong kemasilah barang-barang Yang Mulia. Baik. Sumoye, aku akan menemuimu. Ada apa? Kenapa kaget? Tuan Siza, kau salah masuk kamar. Ada masalah apa? Kau datang di tengah malam. Menurutku itu tidak baik. Aku menemanimu. Apa ini tidak baik? Ini... Hah? Ini adalah... Ini adalah perahumu. Kediaman kita terbakar. Semuanya telah kembali ke perahu. Oh. Jika Dewa Siza terlalu lelah untuk kembali ke kamar, istirahat saja sebentar di kamarku. Aku bisa keluar sebentar. Jangan mengunci pintu saat akan pergi. Aku datang melihat lukamu. Dewa, aku ini Aranjo, bukan Juno. Tidak sakit lagi. Sekarang kau minumlah ini. Apa Dewa salah mengenali orang? Aku bukan Juno, aku benar-benar Aranjo. Jika kau menganggapku Juno, apa kau kerasukan? Aku tidak kerasukan. Bukankah biasanya kau akan menjaga Juno pada saat ini? Aku datang menjagamu. Apa tidak baik? Oh, aku mengerti. Kau datang untuk menjagaku. Karena Junwo tidak ingin semuanya tahu Changdi mengurungku di kurungan Jijo. Iya kan? Tenanglah. Aku tidak berencana mengadukannya pada Tuan Agung. Selain itu, kalau hal kecil seperti ini, aku bisa melakukannya sendiri, tidak perlu dilayani. Meski kita tidak memiliki perasaan apa-apa, tetapi menurutku tidak baik kalau kau terus-menerus membantu mereka. Aranjo benar-benar malang. Maksudku adalah, dengan statusmu ini, kalau terus membantu mereka, ini akan... Tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekarang, bahkan kau tidak ingin meminum air yang kutuangkan lagi? Sekarang aku merasa haus. Kalau begitu akan aku minum.
Kenapa ada bau darah? Sudah merasa baik kan? Sudah sedikit bersemangat. Sebentar lagi langit akan terang. Tidurlah sebentar. Saat melihat bunga Yueling malam itu, kau berkata pernah menyukai seseorang. Saat itu aku salah mengenal orang. Kukira kau adalah guruku. Jadi aku banyak bicara. Jangan terlalu dipikirkan, karena aku hanya bercanda. Orang itu membuatmu sangat kecewa. Sebenarnya tidak masalah. Semua ini karena kita tidak berjodoh. Lagi pula aku sudah tidak begitu mengingatnya. Aku menyadari cinta yang dipaksakan akan berakhir menyedihkan. Jadi aku sudah bisa menerimanya. Kalau dewa menemui masalah yang sulit, kita bisa bertukar pendapat. Jika orang itu ada di hadapanmu sekarang, kau masih tidak percaya kalian berjodoh? Kalau keduanya memang tidak berjodoh, maka mereka harus melepaskan semuanya. Jadi muncul atau tidak, sebenarnya tidak ada bedanya. Aku lebih memilih dia tidak pernah muncul, karena aku memang tidak ingin bertemu dengannya. Benarkah? Dia benar-benar sudah mengecewakanmu. Sebenarnya aku tahu apa tujuanmu. Berbicara begitu banyak padaku. Meski status kita adalah suami istri, tapi aku tahu kau terpaksa. Takut kau akan terikat. Jadi, berharap kau menemukan jodoh yang baik. Soal ini, kau tidak perlu khawatir. Takdir setiap orang itu berbeda. Sekarang aku sudah bisa menerima nasib. Aku sudah mengantuk. Dewa, kau jangan lupa ya untuk menutup pintunya. Ada apa dengan Size malam ini? Kenapa mengatakan semua itu padaku? Saat dia mendekatiku, aku mencium bau cendana. Sepertinya aku pernah mencium aroma itu sebelumnya. Tuan Size, Ada apa? Qingdian tidak ingin tidur karena tidak melihat Yang Mulia. Saya ingin mencari Yang Mulia. Yang Mulia Aranjo sudah tidur. Aku akan melihatnya. Baiklah. Wah, Sudah. cepat sekali tertidur. Wah, Tuan Size memang hebat. Saya Sumoya, memberi salam pada Kaisar Tonghua. Sebelumnya, saya tidak yakin Tuan Size adalah Kaisar. Maafkan saya, telah bersikap tidak sopan. Katakan, kenapa kau bisa masuk? Kali ini, aku memasuki mimpi Aranjo.
dengan bantuan Yang Mulia Ketiga. Kuharap aku bisa membantu Kaisar dan Yang Mulia Fengju. Ternyata Liang Song yang mengutusmu. Jadi, dari awal kau sudah tahu di mana Xiao Bai. Setelah masuk, aku menyadari dalam tubuh Aranjo ada jiwa orang lain. Dan itu adalah Yang Mulia Fengju. Yang terasa aneh adalah dia tidak memiliki ingatan Aranjo, juga tidak memiliki ingatan Yang Mulia Fengju. Aku tahu keadaan Xiao Bai sekarang. Yang kutanya adalah, Guru Aranjo yang sebenarnya adalah kau. Tapi kau bukan Sumoyo yang berasal dari dunia ini. Kau masuk dari lembah Brahma dan menggantikan dirimu yang sebenarnya. Benar sekali. Tapi kenapa Anda bisa menjadi Tuan Shize? Itu pemikiranku sendiri. Kau pernah mengalami hal yang terjadi di sini. Tahukah kau siapa yang membuat mimpi ini? Tidak tahu. Lalu apa yang akan terjadi pada Aranjo? Bagaimana kita harus keluar? Hal ini aku pun tidak tahu. Akhir dari Aranjo, di catatan sejarah, Kaisar pasti tahu. Karena itu, meskipun Fengju akan menghadapi hal yang sama, tapi sifatnya berbeda dengan Aranjo. Pilihannya berbeda. Tentu saja, akhirnya juga akan berbeda. Misalnya, saat dikurung di penjara Ciucu, hanya saja apa? Sifat Yang Mulia Fengju lebih nakal dari Aranjo. Mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah. Untuk keluar dari mimpi, hidup Aranjo terbatas. Aku sedang berpikir, haruskah membiarkan Yang Mulia Fengju menjalaninya hingga akhir hidup Aranjo? Dengan begitu, keselamatannya untuk keluar lebih terjamin. Jangan memberitahu statusku padanya. Meskipun kekuatan di sini terbatas, tapi lebih bersih dari dunia luar, cocok untuk menyembuhkan jiwanya. Kau jangan kembali dulu. Jagalah dia saat aku tidak di sini. Kaisar, Anda ingin pergi? Ada yang harus kulakukan. Tentu saja, ada yang ingin kuperintahkan untukmu. Kaisar, silakan katakan. Jangan dilihat lagi. Tidak ada gunanya kau mencoba. Tidak akan kuizinkan kau ke sana. Meskipun aku tidak berbakat, aku tumbuh besar di lembah Brahma. Dibanding dengan orang luar, aku lebih mampu menghadapi kesulitan di dalam mimpi. Yang Mulia Ketiga, jika semakin ditunda keselamatan Xiaoju dan Kaisar, meski belakangan ini Dong Hua tidak mengurus masalah selama dia masih tinggal di kediamannya atau di istana Taichan, itu sangat menakutkan bagi suku iblis yang sulit dikendalikan. Selain itu, terlalu banyak rahasia yang tersimpan di zaman sebelum kita dilahirkan. Perjalanan Dong Hua kali ini memang sangat berbahaya. Jika sampai tersebar keluar, mungkin saja alam semesta akan kacau. Aku tahu yang akan terjadi dalam masalah ini. Tapi tetap duduk di sini, mengendalikan keadaan dengan tenang. Memang apa yang kau khawatirkan? Hei! Aku begitu mencemaskan keselamatan Xiaoju dan wajah es. Kalian malah bermain catur di sini. Ada kabar apa yang kau dapatkan? Bagaimanapun,
Kau adalah dewa di dunia fana. Kau pasti pernah membaca catatan sejarah suku langit, bukan? Ingatkah di akhir zaman prasejarah, Kaisar Donghua pernah memimpin 72 jenderal? Berita ini aku tahu. Dikatakan 72 prajurit ini mengangkat wajah es sebagai pemimpin. Satu saja dari mereka mampu mengalahkan seluruh prajurit di suku langit. Sangat hebat. Prajurit hebat di zaman prasejarah takluk kepada kaisar bukan karena dia pandai bertarung. Bisa menduduki posisi kaisar tidak cukup hanya dengan kekuatan sihir. Ini juga penting. Mari kita bertaruh. Aku percaya Donghua bisa menyelamatkan Tuan Putri. Tidak seperti kalian yang pesimis. Yang Mulia Ketiga, seperti yang Anda katakan tadi, Kaisar dan dunia ini itu sangat penting. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Ya, bagi orang biasa, Feng Jiu sama sekali tidak sebanding dengannya. Sangat mudah dia menurutkan perintah. Sepertinya dia pun tidak menyadarinya. Bagi rakyat ini adalah urusan yang merugikan. Aku dan Kaisar adalah teman lama. Tapi jika dihitung umurnya lebih tua beberapa puluh tahun dariku. Jadi aku tidak cukup beruntung melihat Kaisar bertarung saat itu. Tapi Moyon pernah bercerita padaku. Peperangan di zaman prasejarah adalah medan perang yang sesungguhnya. Peperangan saat itu bisa dikatakan sebagai perang paling berdarah. Masalah sekarang ini adalah hanya masalah kecil. Yang paling sanggup menahan derita di perang itu adalah Kaisar Donghua. Dia sering sekali pergi ke medan perang. Tubuhnya sering sekali berlumuran darah. Banyak sekali luka di tubuhnya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Tidak ada yang bisa menandingi keberaniannya. Jika kalian berpikir dunia mimpi yang ada di lembah Brahma ini bisa mengurungnya, aku tidak percaya. Tapi perjalanan kali ini, Kaisar hanya memiliki sedikit kekuatan. Dewa Moyuan yang memimpin perang Yushe dan putra mahkota Yehua yang pintar bertarung. Yang satu dibimbing oleh Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Satu lagi diberi pencerahan oleh Dewa Agung kediaman Sangking. Di surga ada Daluo dan Dewi Kuan Im di surga barat. Ini adalah bimbingan keluarga terhormat. Apa hubungannya dengan Xiaoju dan mimpi ini? Setelah kau mengatakan semua ini, aku jadi semakin bingung. Kalian juga dibimbing di keluarga terhormat. Pasti bisa mengerti. Kaisar Donghua bisa menduduki posisi ini berkat kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Zaman prasejarah tidak seperti sekarang, di mana kita bisa berguru kepada orang lain. Kemampuan dan reputasi Donghua dia dapatkan melalui seluruh pengalamannya yang dia dapatkan di medan perang. Apa kau tahu bagaimana Donghua tumbuh besar? Aku pernah melihat catatan sejarah. Kaisar menyayangi semua makhluk, rendah hati, mengumpulkan orang berbakat, dan mengubah dunia. Sejak kecil Donghua memikul tanggung jawab besar. Kehidupan masa kecilnya biasa saja. Dia tumbuh besar seorang diri di kediamannya. Tidak ada lindungan dari keluarganya. Dan juga sering ditindas siluman di sekitarnya. Banyak sekali peristiwa pembunuhan yang terjadi di kediaman Changling. Akhirnya pemuda berbakat yang berbaju ungu muncul. Hidupnya penuh dengan rintangan. Pada akhirnya berhasil menduduki posisi tertinggi, mempersatukan dunia, dan menenteramkan rakyat. Keberhasilan ini didapat dari kemampuannya sendiri. Dengan masa lalunya yang sudah aku ceritakan tadi, apakah dia tidak bisa menggunakan kekuatannya di alam mimpi Aranjo? Apakah dia tidak mampu? Aku tidak berani membual. Tapi jika dia ingin keluar, dia pasti bisa melakukannya. Sungguh hebat dan luar biasa bisa menaklukkan dunia dengan kemampuannya sendiri. Mempertahankan posisinya dalam keadaan yang kacau seperti itu bukanlah hal yang mudah. Begitu salah langkah, semuanya pasti akan jadi kacau. Butuh tindakan tegas untuk meredakan keributan. Tapi jika seperti yang kau katakan, pintar bertarung dan banyak akal, jika ingin keluar dari mimpi Aranjo, dia pasti bisa melakukannya. Kenapa sampai sekarang tidak melihat mereka? Mungkin ini berhubungan dengan rahasia di lembah Brahma. Tunggu saja dengan sabar. Kita akan tanyakan pada mereka setelah mereka keluar. Sekarang kalian tenang saja.
Ayo, giliranmu. Hei, sedang apa di sini? Xiaoya, aku dengar kamu masuk ke lembah, jadi aku menunggumu. Katakan bagaimana keadaan kakakku. Kau khawatir? Pergilah ke pemandian tanpa risau. Yang mulia ketiga telah menurunkan perintah. Kami tidak berani melanggar. Tidak masalah. Lian Song sangat menyukai Meng. Mereka bahkan bermain catur. Kembalilah ke istana. Meski anggota suku langit tidak berguna, tapi Lian Song memiliki keyakinan penuh. Katanya wajah es akan membawa Xiao Ju keluar. Jadi kau tunggu saja. Jika kau berniat... Apa yang bisa aku bantu? Tanyalah pada senior atau bacalah buku kuno. Pokoknya kau cari tahu rahasia di balik mimpi Aranjo ini. Banyak sekali tempat aneh di lembah Brahma. Lian Song tidak berani bertindak gegabah karena tidak tahu apa yang mengurung wajah es. Baiklah, aku akan berusaha. Baik, beritahu aku kalau ada kabar ya. Jika tidak menjaga Jiheng di sini, temui di pemandian tanpa risau. Baik. Iya, aku datang. Ada apa? Kenapa begitu panik? Apa terjadi sesuatu pada Yang Mulia? Kalau Yang Mulia masih tertidur, tapi Caca tidak tahu bagaimana memberitahu Yang Mulia tentang hal ini. Saat kebakaran malam itu, Qing Dian tidak ingin tidur. Setelah Tuan Size datang, Qing Dian baru tertidur. Kemudian, Qing Dian selalu tertidur. Sama sekali tidak terbangun. Kaisar benar-benar teliti. Juga sangat melindungi Yang Mulia Feng Zhou. Bahkan ingat dia takut ular, sehingga membuat Qing Dian tertidur. Mungkin Qing Dian akan tertidur sangat lama. Oh ya, apa Yang Mulia Aranjo pernah mengungkit hal ini? Tidak pernah. Yang Mulia takut Caca merasa bersalah sehingga tidak pernah menanyakannya. Karena kau tahu dengan jelas. Ikutilah maksud hatinya. Jika dia menanyakanmu, panggil aku. Aku yang akan menjelaskannya. Baiklah, terima kasih Tuanmu. Caca pamit dulu. Oh ya, jika nanti Yang Mulia bangun, suruh dia mencariku di dermaga. Aku ingin membakar ikan untuknya. Iya, baiklah. Membakar ikan. Yang Mulia, apa masih sakit? Tidak, sekarang sudah jauh lebih baik. Oh ya, Tuan Agung menghukumku untuk merenung kesalahan. Apa aku masih harus melakukannya? Kediaman kita terbakar. Tuan Agung memerintahkan untuk kembali. Tidak akan menghukummu lagi. Baguslah. Tapi luka di tubuhmu. Yang Mulia disiksa di kurungan Jiuju. Tapi Caca tak bisa menggantikanmu. Kenapa putri ketiga begitu kejam? Benar yang Candi katakan. Dengan situasiku di istana saat ini, kalau aku membuat kekacauan, Tuan Agung hanya akan memberinya hukuman ringan. Yang Mulia terlalu baik. Caca merasa tidak pantas. Sudah, jangan sedih. Lihat saja siapa yang akan menang. Yang Mulia, tadi Tuanmu menyuruhmu makan ikan bakar. Ikan bakar? Kenapa tidak katakan dari awal? Ada yang ingin kudiskusikan denganmu. Pergilah, kau tidak usah mengikutiku. Sini aku saja. Yang Mulia. Kau duduk saja di situ. Oh. Sini. Oh. Ini mudah. Seperti itu ya. Sudah. Yang Mulia, Anda sangat hebat. Tentu saja. Aku tahu kau pandai membuat teh. Tapi dilihat dari caramu, apa kau pikir cara membuat teh sama dengan membakar ikan? Ini pertama kalinya untukku. Maklumilah.
Meskipun terlihat sama, tapi perbedaan mereka kan sangat besar. Tidak mungkin sama. Menurutku, kau itu bukan ingin membakar ikan untukku, tapi menyuruhku datang untuk membakarkan ikan untukmu. Siapa bilang? Ikan ini belum matang. Aku sudah menyiapkan bubur untukmu. Hah? Ada bubur? Yang mulia, makanlah. Kau baik sekali ya. Aneh. Belakangan ini apapun yang kumakan selalu ada bau darah. Oh, mungkin karena lukamu belum pulih sepenuhnya. Ya. Sayang sekali. Kalau tidak ada bau darah, bubur ini pasti enak. Wah, ya mulia hebat. Kau menghabiskannya. Sekarang, bisakah mengajariku membakar ikan? Susah sekali mendapat ikan ini. Tuan Caesar memberitahuku, kau harus makan ikan bakar. Sungguh disayangkan. Bisa melakukan apa saja, tapi membakar ikan... Yang mulia, ini. Yang mulia, minumlah sirup ini. Katamu Caesar yang membawa ikan ini. Benar. Dia juga memintaku untuk menjagamu. Aneh. Semalam aku juga merasa dia itu aneh. Jangan-jangan dia kerasukan. Sampai hari ini dia belum sadar. Setelah mengantarmu kembali ke perahu, apa tidak ada lagi yang dikatakannya? Dia mengatakannya, tapi sedikit aneh. Bukankah kau bilang dia tidak mencintai Aranjo? Kenapa aku merasa dia belakangan begitu memperhatikanku? Tunggu. Bukankah kau semalam menemaniku? Kenapa dia yang mengantarku kembali? Kau ini benar-benar tidak tahu apapun ya. Hah? Ikannya gosong. Bagaimana ini? Dibalik saja. Dewa pemimpin Senjuo. Tuan Agung. Jika dipikir, ini sangat tidak beruntung. Kebakaran itu merusak keinginanku dan Nyonya untuk berkeliling di sini. Pelayaran beberapa hari ini sangat tidak menarik. Apa kau memiliki cara menghilangkan kebosanan? Aku mengamati astronomi. Mungkin malam ini akan ada meteor. Malam yang indah. Di lembah Brahma. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Meteor? Benarkah? Jika Tuan Agung bersedia, Tuan Agung boleh mengajak Nyonya dan para putri untuk menikmatinya. Ini ide yang bagus. Begini, perintahkan orang untuk menyiapkannya. Aku akan mengadakan pesta. Mengundang semua orang bersama-sama melihat pemandangan ini. Baik, Tuan Agung. Ini, Yang Mulia. Pagi tadi, Caca khawatir kau akan menanyakan Qing Tian. Dia meminta pendapatku. Menurutku, kau pasti sudah melupakan Qing Tian, benar? Oh ya, aku tidak melihat Qing Tian semalam. Kemana dia? Sudahlah, kau pura-pura saja. Yang Mulia Feng Zhou, jangan sampai masuk angin. Kau rawatlah dirimu dengan baik. Di sini sangat bagus, tempatnya sejuk dan bisa melihat pemandangan. Tubuhku juga sudah lebih baik. Ini? Oh ya, sudah menemukan Kaisar Donghua? Tidak, belum. Belum ketemu. Bagaimana ya keadaannya? Ini enak sekali. Ayo makan. Ini manis, aku tidak mau. Ini enak, ayo makan. Satu saja, ayo coba. Bagaimana? Enak kan? Begini.
Tuan Senya. Tuan Senya, kenapa kau datang? Atas perintah Tuan Agung, aku datang menyiapkan pesta malam ini. Malam ini ada pesta. Benar, Terus bagaimana denganku? Apa aku boleh pergi? tentu.珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像隔世的情欢回味阅尽了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪蜕变，是繁华褪尽无声忘却，心已不变，我心口人间的天。